Oke, di sini selanjutnya kita akan melakukan analisis buffer atau jarak terhadap sungai. Sebelumnya saya sudah mengupload juga untuk peta jaringan sungai yang sebetulnya diturunkan dari DEM untuk order. Jadi full order. Nah, kita coba masukkan dulu ada di di sini agak cukup banyak ya. Nah, kurang lebih jadinya seperti ini. Sorry, bukan ini. Oke, nah kurang lebih seperti ini. Nah, ini agak tidak terlalu jelas, tapi kalau kita zoom, ini adalah jaringan sungai. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, dia ada ordernya di sini. Dia order 1 sampai order 6. Nah, order 1 dan order sampai order 6-nya ini adalah hasil pengolahan dari JIS menggunakan metode Stahler. Jadi, untuk sungai utama itu yang biasanya dikatakan orde 1 di sini, di data ini, untuk sungai utama itu ordenya 6. 6 dan 5, sorry. Jadi dia terpisah. Nah, jadi kalau dalam per apa ya, dalam pengolahan ini kita ingin ambil orde 1, 2, dan 3, yaitu sungai utama, cabang pertama dan cabang keduanya, kita ambil di eh, order nomor 6, 5, 4, dan 3. Nah, bagaimana caranya? Yang pertama adalah kita harus merubah, ini kan tadi masih aktif ya, masih berupa data raster. Kita coba cek di sini. Nah, dia formatnya masih berupa data raster. Nah, data raster ini meskipun bentuknya garis-garis gini, tetap bisa disebut dengan data raster. Nah, data raster ini untuk kita buffer itu harus kita rubah menjadi poligon terlebih dahulu. Jadi, kita convert dari raster to polygon. Nah, kurang lebih seperti ini. Lalu kita masukkan rasternya. Ini adalah rasternya. Fieldnya oke. Jadi di sini kita masukkan ke sini dulu. Stream poly. Oke, nggak usah disimplify. Lalu kita oke saja. Kita tunggu sampai processingnya selesai. Nah, ini kan jadi lebih jelas ya, karena sudah jadi poligon. Nah, ini bisa kita, oh sorry, ini jadi bisa kita remove. Nah, kurang lebih seperti ini hasilnya. Nah, di sini ini masih, kalau kita zoom ini dia masih dalam bentuk kotak-kotak seperti ini. Nggak apa-apa, masih oke. Kita hasilnya jadi seperti ini. Di sini kita coba buka atribut tabelnya. Di sini ada grid code 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, tadi ingat kalau 6, 5, 4, 3 adalah yang kita cari. Berarti caranya adalah kita seleksi yang 6, 5, 4, dan 3 menggunakan select by attribute. Nah, seperti ini. Jadi berdasarkan apa? Berdasarkan ini, yang ini, grid code. Jadi untuk mencari, jadi grid code sama dengan get unique value boleh kita pilih yang 6 atau grid code sama dengan 5 atau grid code sama dengan 4 atau grid code sama dengan 3. Nah, ini untuk mendapatkan memilih yang order 1, 2, dan 3. Nah, lebih seperti ini. Kita coba lihat. Nah, sudah terpilih seperti ini. Nah, ketika sudah terpilih seperti ini, kita kan ingin memisahkan. Jadi, kita datanya kita ekspor data saja. Kita taruh di processing, stream, coding, langsung 3. Oke.
Yes. Nah, dia akan eh, masuk ke situ. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, selanjutnya, ini kan masih dalam bentuk yang pecah-pecah tadi ya, seperti ini. Nah, ini perlu kita atur di geoprocessing atau em, nggak dulu juga nggak apa-apa. Kita langsung jalankan buffer dulu. Di sini buffer yang kita inginkan itu adalah 0 sampai 200 sampai 500 dan 500 ke atas. Oke. Nah, ini jadinya seperti ini. Kita zoom to layer dulu. Nah, untuk buffer, kita cari di sini ada perintah seperti ini. Kita ambil yang buffer analysis. Input feature-nya adalah stream poly 13. Lalu untuk output-nya adalah buffer berapa? Misalkan 200. Kita ambil yang 0 sampai 200 dulu. Nah, linear unit-nya adalah 200 meter. Jadi ini akan diambil 200 meter ke kanan dan kiri. Seperti itu untuk lain-lainnya sudah oke. Lalu kita oke. Nah, dia hasilnya akan seperti ini. Kita coba lihat lebih dekat ya, user. Kalau ini tuh masih belum menjadi satu. Nah, seperti ini. Karena memang tadi masih berbeda-beda. Nah, ini bisa kita lakukan dissolve. Input feature-nya adalah buffer. Lalu kita ambil klik yang buffer distance. Nah, di sini kita bisa masukkan, oke, sorry. Nah, kita bisa masukkan di sini namanya adalah buffer 200 dissolve. Nah, dia hasilnya jadi seperti ini. Nah, kita sudah tidak perlu yang buffer 200. Nah, ini kita simpan. Nah, ini yang 200 sudah oke. Nah, sekarang kita mengambil yang kedua, yaitu 500. Kita buffer 500. Berarti kita ulangi cara yang sama seperti tadi. Input feature-nya adalah stream polygon. Lalu ini adalah buffer 500. Linear unitnya 500 meter. Lalu ini bisa langsung di dissolve. Jadi supaya tidak ribet seperti tadi, jadi kita langsung eh, dissolve dengan deket. Kok macet. Oke, kita anggap nggak bisa nanti aja. Lalu kita oke saja dulu. Nah, ini adalah buffer 500 yang masih seperti ini. Lalu kita dissolve lagi karena tadi tidak berhasil. Jadi buffer 500 kita dari yang buffer 500 dissolve. Oke. Nah, jadi seperti ini. Lalu kita remove yang tidak. Nah, lalu apakah sudah selesai? Eh, tidak, karena untuk buffer ini tadi kan dari sungai sampai 500. Nah, sedangkan kita ingin dapatnya adalah dari 200 sampai 500. Berarti dia harus kita kurangi dengan buffer yang pertama tadi. Atau kita pakai namanya erase atau hapus. Nah, di sini iris. Nah, iris apa yang akan diiris? Jadi iris itu seperti ini. Jadi ini adalah input iris. Nah, nanti outputnya adalah eh, terhapus iris feature-nya yang di area iris feature. Berarti untuk inputnya kita pakai yang buffer 500, untuk irisnya kita pakai yang buffer 200. Oke, di sini kita namakan buffer 500.
fix. Nah, jadinya seperti ini. Jadi kalau kita coba matikan ini kita hapus ya karena tidak gunakan. Kalau kita matikan dia bolong. Nah, akan nyambung dengan yang ini. Nah, lalu yang selanjutnya ini agak lebih ini agak lebih perlu pemahaman. Jadi ini kan area. Jadi ini adalah area studi kita. Nah, di sini adalah jarak sungai yang lebih dari 500 meter itu harus dikasih nilai yaitu nilai tidak rawan. Nah, kalau dibiarkan seperti ini, nanti dia susah menghitungnya. Jadi, kita harus buffer. Nah, tapi kan buffernya tadi sama semua. Jadi, bagaimana supaya seluruh area ini terhapus di buffer yang sudah kita punya? Nah, jadi kita gunakan iris. Apa yang diiris? Jadi kita iris area proyeksi dengan buffer-buffer kita. Dari buffer ini dan buffer ini. Oh, sorry. Hmm, oke, karena ini buffer 500-nya sudah kita potong ya. Jadi dia nanti tetap ada dalamnya. Jadi di sini kita input dulu deh. Kita input dulu buffer 500 yang masih belum kita potong. Ini ya. Nah, oke, buffer 500 yang belum kita potong. Nah, untuk iris feature-nya. Nah, di sini untuk area proyeksi itu dihapus dengan buffer 500 yang di-solve. Nah, ini hasilnya adalah buffer eh, lebih dari 500. Oke. Oke, sepertinya nama ininya yang salah. Nama nama apa? Nama filenya tidak bisa seperti itu. Jadi di sini kita pakai buffer, kita anggap saja 1000. Meskipun tidak 1000 ya, kita anggap saja 1000. Nah, hasilnya jadi seperti ini. Nah, ini sudah tidak kita butuhkan. Jadi kita punya buffer 200, 500, dan 1000 alias 1000-nya ini bukan 1000 beneran, tapi 1000-1000-an ya. Nah, jadinya seperti ini. Ini akan terpotong. Nah, ini adalah semua buffer. Nah, di sini kita berikan nilai. Nilainya apa? Untuk 0 sampai 200 itu paling dekat dengan sungai, kita anggap paling rawan, yaitu dia bernilai 5. Nah, di sini kita lakukan rekayasa atribut seperti kemarin. Kita open atribut tabel. Nah, di sini kita add field, name-nya adalah score. Nah, nilainya berapa? Skornya ini nilainya adalah 5. Oke. Nah, sudah. Lalu selanjutnya yang buffer 500. 500 itu berarti dia cukup rawan. Dan dari yang di PPT yang sudah saya berikan itu nilainya 3, berarti kita lakukan yang seperti itu. Add field, namanya harus sama, score. Nah, lalu kita masukkan 3. Oke. Nah, di sini selanjutnya adalah yang terakhir, adalah yang paling jauh. Nah, dia beda ya sama yang lain. Ini bisa dihapus, bisa tidak, tapi nggak usah juga nggak apa-apa. Langsung kita add field aja. Nah, selanjutnya ini nilainya sama, yaitu 1, karena tidak rawan. Paling jauh. Jadi kalkulator nilainya adalah 1. Oke. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, karena semuanya sudah punya skor, tinggal kita merge atau kita satukan mereka semua yang buffer. Kita pakai di geoprocessing, ini ada merge.
Yang akan di merge adalah buffer 1000, buffer 500 fix, dan buffer 200 yang sudah di dissolve. Nah, di sini kita masuk ke peta overlay, yaitu namanya adalah buffer. Oke, bisa kita remove semuanya yang sudah tidak kita gunakan. Ini adalah buffer. Oke, kurang lebih seperti itu. Kita coba buka buffernya dulu, open atribut tabel. Nah, dia punya ini nilai skornya adalah 1, 3, dan 5. Ini di sini di skor. Ini harus kita rubah menjadi raster karena ini masih shapel kan ya. Nah, di sini coba kita lihat dia masih bentuknya adalah poligon. Nah, geometri type-nya poligon. Dia bukan raster yang punya uh, ekstensitif. Jadi ini harus kita rubah dulu, yaitu kita kebalikan yang tadi. Tadi poligon, raster to poligon, sekarang poligon to raster. Nah, input feature-nya adalah buffer. Berdasarkan apa? Berdasarkan apa tadi? Skor. Oke, semuanya sudah oke. Nah, kita masukkan ke sini data overlay yang namanya adalah buffer raster. Oke. Nah, dia jadinya adalah 1, 3, dan 5. Nggak apa-apa. Meskipun tidak 5 kelas, asalkan nilainya tetap sama-sama aja. Oke, selanjutnya kita, karena datanya sudah lengkap, selanjutnya kita akan melakukan analisis overlay sederhana sekali. Analisis overlay itu ada banyak, ada RHP, ada weighted overlay, dan ada overlay biasa. Nah, weighted overlay itu karena di sini kan ada beberapa faktor. Nah, beberapa faktor itu kan tidak menyumbang secara merata kerentanan banjir. Jadi misalkan di sini rainfall itu penyumbang paling besar, sedangkan elevasi itu penyumbang yang kecil. Jadi bobotnya mereka bisa beda, bisa 50, 30, 20 seperti itu. Nah, tapi karena di sini adalah analisis yang cukup sederhana, jadi kita lakukan tanpa pembobotan. Jadi kita berdasarkan skor yang sudah kita masukkan tadi saja, kita masukkan eh namanya adalah raster cover. Nah, ini adalah alasan kenapa kita rubah semuanya menjadi raster karena tools yang akan kita pakai itu adalah raster kalkulator. Jadi semuanya harus raster. Nah, di sini, nah kita menulis di sini apa? Jadi untuk menentukan kerawanan banjir itu adalah gabungan dari semuanya. Jadi buffer raster ditambah slope ditambah elevasi ditambah rainfall. Nah, seperti itu. Nah, kalau misalkan di sini kita punya bobot, misalkan buffer ini bobotnya paling besar, 50%. Nah, tinggal kita masukkan 0,5 kali. Seterusnya, plus nana kali, nana kali, seperti itu. Nah, karena tidak, kita langsung masukkan seperti ini saja. Lalu kita em, kita jalankan. Ini sudah betul ya, buffer ditambah slope tambah elevasi tambah rainfall. Kita oke, kita run saja. Hasilnya adalah seperti ini. Nah, ini adalah apa ya? Cukup banyak ya. 5, 6, 7, 8, 9, 10 sampai 20. Nah, ini adalah klasifikasi rawan, sedang, dan tidak rawan. Untuk tadi yang paling rawan itu kita beri nilai yang
besar-besar ya, 555 berarti dari kita bagi menjadi tiga saja. Jadi ini kita reclassify. Reclassify lagi. Input rasternya adalah overlay. Nah, kita klasifikasikan tergantung. Kita di sini klasifikasikan menjadi tiga saja. Jadi dari 5 sampai 10, lalu berapa? Kita bagi rata saja, kurang lebih seperti ini. Eh, ini adalah yang ini. Oh, oke dulu. Kita oke dulu. Nah, untuk 5 sampai 10 ini tidak rawan. Ini sedang. Kalau ini adalah rawan. Nah, kurang lebih seperti itu. Lalu kita eh, tentu, sorry, classify tiga. Oke, ini adalah tidak rawan. Ini adalah sedang. Ini adalah rawan. Lalu kita, oh sorry. Berarti dia tidak bisa. Oke. Classify. Kita ulangi. Oh ternyata tidak bisa. Nanti kita rubah di akhir saja. Jadi ini adalah 1, 2, 3, alias yang satu ini tidak rawan, dua itu sedang, dan tiga itu sangat rawan. Nah, di sini kita masukkan overlay. Oke, lebih. Tidak boleh lebih dari 13 sepertinya. Lalu kita oke saja. Oke saja dulu. Nah, hasilnya adalah seperti ini. Kita matikan. Tadi kita ingat satu ini adalah tidak rawan. Kita bisa, kita bisa dua. Satu ini adalah tidak rawan. Dua ini adalah sedang. Lalu yang tiga ini adalah sangat rawan. Berdasarkan data yang kita masukkan tadi. Nah, ini bisa dirubah-rubah warnanya. Kalau misalkan, oke, misalkan seperti ini, sedang kita biasanya pakai kuning, kuning, lalu tidak rawan ini hijau, kurang lebih seperti ini. Nah, ini adalah peta kerentanan banjir berdasarkan analisis-analisis yang sudah kita masukkan tadi. Nah, hasilnya kurang lebih seperti ini. Untuk memperindah, itu bisa kita eh, tambahkan, misalkan streamnya tadi, kurang lebih seperti ini. Lalu kita juga tambahkan areanya. Oke, tentu saja ini warnanya kita pakai yang hollow. Itu. Nah, ini adalah gambaran mengenai peta kerawanan banjir dengan data yang dummy ya. Kita anggap datanya dummy karena datanya meskipun dari dunia nyata tapi tidak terlalu profesional, jadi kurang lebih seperti ini. Nah, selanjutnya yang kita lakukan itu adalah layouting peta. Jadi kita eh, pergi ke sini, ini adalah layout view. Nah, ini untuk layoutnya itu kita bisa cari di sini. Nah, pick and print setup. Nah, di sini untuk size-nya mungkin biasanya A4 atau A5 atau A3 seperti itu. Jadi seperti itu, landscape atau portrait. Di sini kita pakai portrait saja dulu ya. Oke. Nah, kurang lebih jadinya seperti ini. Nah, ini adalah data frame-nya bisa kita naik turunkan. Nah, ini sudah masuk seni karena penyajian peta atau kartografi itu adalah ilmu dan seni. Nah, disinilah seninya. Jadi,
apakah kita bisa eh, me- menyajikan peta dengan baik dan komunikatif. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, ingat di sini ada skala. Skala ini kalau bisa harus eh, bulat. Nah, kita pakai 500.000 masih terlalu gede. 450. Nah, oke, ini sepertinya cukup. Nah, kurang lebih seperti itu. Untuk menambahkan garis, itu kita pakai knit line. Oke, kita masukkan saja seperti itu. Dan nanti kita bisa edit-edit nih knit line-nya. Nah, ini biasanya adalah kotak untuk kita menaruh judul dan seterusnya. Ini kita knit line-nya kita paskan di sini. Nah, ini bisa kita copy, Ctrl C, Ctrl V. Bisa kita gunakan untuk garis juga di seluruh area. Nah, ini harus presisi ya. Ini harus cukup presisi. Oh, sorry, sorry, sorry. Oke, ini harus. Nah, ini kebalikan. Kalau scroll, scroll itu kan biasanya kalau di artis itu kebalik. Intinya kalau biasanya zoom out, di artis zoom in, dan seterusnya. Nah, ini kita paskan. Nah, nah ini sudah pas. Lalu kita kembali ke sana. Yang di sini kita paskan. Nah, seperti itu. Yang di bawah belum kita paskan. Nah, bentar. Kurang lebih seperti itu. Nah, apa yang perlu dimasukkan di sini? Yang pertama adalah judul peta. Kita bisa masukkan teks. Ini teksnya agak kecil ya. Peta Perawanan Banjir Kabupaten Jember. Kita pindahkan, kita bisa pindahkan ke tengah. Nah, untuk simbolnya bisa kita ganti, kita besarkan sedikit, misalkan 16, lalu bold. Oke, oke. Nah, kurang lebih seperti ini. Lalu, apa yang perlu kita masukkan lagi, yaitu eh, utara, arah utara. Jangan lupa kita masukkan, kita bisa pilih sesuka hati, maunya yang mana, arah utaranya. Lalu, kita masukkan juga legenda. Nah, legendanya apa? Legendanya adalah stream, misalkan kita akan pakai stream. Lalu kita pakai area area studi. Lalu kita juga pakai overlay yang reclassified. Nah, ini kita next, 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 finish. Nah, kurang lebih seperti ini. Oh, sorry. Atau kalau ini hanya perlu kita masukkan karena jadinya tambah tidak jelas ya. Jadi kita masukkan yang penting-penting saja. Yang penting adalah overlay reklasifikasinya. Oke, next. Oke, nah ini adalah legenda. Hmm, legenda bahwa kalau hijau itu tidak rawan, kuning itu sedang, dan em, apa namanya merah itu sangat rawan. Ini bisa kita, kita kan punya sense of art sendiri-sendiri ya. Jadi bisa kita atur-atur saja karena ini juga berkebatesan waktu. Nah, untuk mengedit ini bisa diedit. Jadi kita bisa convert to grafik, lalu di undo, baru kita pakai di sini legenda. Nah, ini adalah
Seperti itu, jangan lupa nanti juga dimasukkan skala. Skalanya karena ini adalah peta cetak, tuh bisa menggunakan skala baris. Untuk skala barisnya, untuk propertiesnya, kita pakai unitnya itu yang biasa kita gunakan di Indonesia, yaitu pakai kilometers atau meter. Oke, kalau misal angkanya tidak bulat seperti itu, kita bisa panjang-panjangkan. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, dan seterusnya, di sini bisa diisi identitas pembuat peta dan seterusnya. Nah, kurang lebih seperti itu yang bisa saya sampaikan untuk tugas ini. Jadi, tolong di layout dengan baik, atau judulnya biasanya ditaruh di atas juga tidak apa-apa. Informasi-informasinya di bawah tidak apa-apa. Oke. Eh, Baik, ini yang dapat saya sampaikan. Kalau ada yang perlu ditanyakan, silakan untuk kontak langsung kepada saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.